Alhamdulillahirabbil alamin. Saudaraku sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, marilah kita mengkaji lembaran demi lembaran kisah para sahabat yang harus kita ikuti perilaku mereka yang Masya Allah, mereka ibarat manusia penduduk langit. Mereka tinggal di dunia tetapi hatinya ke langit. Bahkan mereka mudah tersentuh oleh ayat-ayat Allah. Salah satu ayat yang membuat para sahabat itu menangis adalah dalam surat Hud, surat ke-11 ayat ke-15. Mari kita bacakan dan kita renungi, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan manfaatnya serta kebaikan keberkahan. Karena ayat ini membuat sahabat menangis, takut jangan-jangan mereka itu diberikan apa yang mereka inginkan dari dunia, tetapi mereka takut tidak mendapatkan bagian dari akhirat. Yakni surat ke-11, surat Hud, ayat ke-15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. InsyaAllah pada ayat ke-15 ini Allah mengingatkan mangkana siapa saja yuridul hayatat dunia yang menghendaki kenikmatan dunia wazinataha dan perhiasannya nuwaffi ilaihim maka kami kata Allah cukupkan bagi mereka a'malahum apa yang mereka perbuat, amal mereka yang mereka lakukan fiha di dalamnya wahum fiha dan bagi mereka di dalamnya di dunia itu la yubkhasun mereka tidak dicurangi. Ayat inilah yang membuat sahabat menangis terus-menerus. Mereka khawatir jangan-jangan kebaikan mereka itu oleh Allah dibalas di dunia dan mereka takut tidak mendapatkan balasan di akhirat. Banyak sahabat yang merasa mereka mendapatkan kemudahan rezeki yang banyak, di mana itu terjadi pada saat umat Islam mengalami kejayaan yang luar biasa. Umat Islam oleh Allah tolong dalam bentuk kenikmatan dunia yang begitu mudah sekali dicari. Maka pada saat itu sahabat itu menangis. Mereka ingat saudara-saudara mereka seiman yang meninggal dunia dalam kondisi yang miskin, dalam kondisi yang syahid, dalam kondisi yang tidak memiliki dunia. Misalnya Mus'ab bin Umair, Hamzah bin Abdul Thalib, dan lain-lain. Maka sahabat menangis, jangan-jangan kemudahan yang Allah berikan setelah masa-masa Khulafaur Rasyidin, penaklukan demi penaklukan, khususnya zaman Umar ibn Khattab, zamannya Utsman ibn Affan, zamannya Imam Ali, zamannya Muawiyah dan seterusnya, itu kekayaan oleh Allah diberikan dengan mudahnya, dengan gampangnya, dan mereka mendapatkan dunia seisinya dengan gampang. Maka mereka menangis, jangan-jangan amal mereka itu oleh Allah disegerakan. Inilah yang membuat para sahabat menangis. Ini adalah contoh yang baik saudaraku sekalian. Karena mereka takut, mereka berharap dunia itu baik, tetapi mereka juga takut jangan-jangan dunia itu malah membuat mereka tidak mendapatkan kebahagiaan atau bagian di akhirat. Maka mereka selalu membaca ayat ini dengan menangis.
Karena pertama mereka takut bahwa amal mereka itu oleh Allah di-cash di dunia dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Yang kedua adalah kelanjutan ayat ini juga mengerikan. Pada ayat ke-16 ini Allah sampaikan, ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati ilan nar. Maka mereka itu tidak memiliki apa-apa di akhirat kecuali neraka atau api neraka. Masya Allah. Wa habita ma sona'u, dan sirnalah apa yang mereka perbuat fiha di dalam dunia itu, amalan-amalan kebaikan tadi, wa batilum, dan mereka sia-sialah makanu ya'malun, dan apa yang mereka kerjakan. Sesungguhnya ayat ini digunakan orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang zalim, orang-orang fasik yang mereka berbuat baik tapi pengen mendapatkan balasan di dunia. Sedangkan para sahabat itu mengharapkan akhirat, meskipun di dunia juga berharap, tapi mereka takut dan tidak dapat mendapatkan balasan di akhirat. Maka apa yang kita ambil pelajaran dari ayat ini, saudara sekalian, maka kita harus sedikit menangis dan terus menangis apabila kita mendapatkan kenikmatan, karena kita takut bahwa ini menjadi penghalang kita mendapatkan kebaikan besok di yaumul qiyamah. Ketika kemudahan, ketika dunia mendatangi kita, apalagi kita di akhir zaman ini, orang sudah lupa pada perilaku sahabat yang mulia, lupa pada perilaku Rasulullah Muhammad SAW yang zuhud, yang sederhana, sampai tidak menyanyiakan makan, sampai tidak menyanyiakan rezeki untuk berbagi, makanan untuk dimakan, dan tidak dibiarkan begitu saja. Maka apa yang terjadi kemudian? Maka kehidupan inilah kehidupan yang luar biasa. Bagus sekalian, mari kita ikuti, kita selalu mohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan kita. Ketika kita mendapatkan kemudahan dunia, mari kita berbagi, mari kita gunakan untuk amal kebajikan, dan mari kita menangis seperti tangisannya sahabat. Karena sahabat takut, itulah orang-orang yang dijamin masuk surga oleh Allah, yakni merasa takut dan kemudian dia berbuat baik. Salah satu syaratnya orang masuk surga adalah khauf, takut kepada Allah dan berharap kepada Allah. Maka dalam hadis lain dikatakan, aku tidak kumpulkan dua hati manusia. Apabila manusia di dunia merasa aman, maka mereka di akhirat tidak aman. Akan tetapi ketika mereka di dunia itu merasa tidak aman, takut pada Allah, maka Allah kasih keamanan di akhirat. Mudah-mudahan ini bisa kita ambil manfaatnya. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahaladzim, innahu huwal ghafurur rahim.